Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita misteri bersambung dengan judul Teror Kariau, ditulis oleh Neno Christian Dinelis. Inilah bagian yang ke-6 dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Pada kisah yang lalu diceritakan, saat malam hari Manda bersama suami dan sang mertua lagi membicarakan hal-hal yang aneh yang mereka alami. Tiba-tiba saja pintu rumah diketuk dengan cukup keras. Semua sama-sama terperanjat karena hampir tidak percaya jika di malam yang sunyi dan diselimuti gerimis itu masih ada saja orang yang nekat datang bertamu. "Siapa itu?" tanya suamiku penuh kecurigaan. "Ini saya, Pak Dadu. Saya disuruh Pak Kades untuk menjemput Pak Eda," saut dari orang di luar sana menjelaskan siapa diri dan tujuannya. Itu memang benar Pak Dadu. Bapak sangat mengenali suaranya. Dia adalah RT di sini," ucap ayah mertuaku sembari buru-buru menuju pintu lalu membukanya. Aku tetap sempat menahan napas takut sebelum orang yang mengaku sebagai Pak Dadu itu akhirnya muncul. Ini memang akibat rasa trauma tentang kejadian perampokan semalam masih membayang di ingatanku. "Ada kabar apa sampai Bapak mau datang hujan-hujan begini?" tanya ayah mertuaku sembari mempersilakan sang tamu masuk. "Sebelumnya saya minta maaf kalau kedatangan saya ini mengganggu istirahatnya Bapak. Tapi saya terpaksa harus menyebut Bapak ke balai desa. Ada hal penting yang harus kita bahas di sana." Baiklah. Tapi saya pamit dulu sama anak-anak ya," ucap ayah mertuaku sembari bergegas menemui kami di ruang keluarga. Dua jam setelah keberangkatan ayah mertuaku, yang menurut keterangan dari Pak Dadu tadi adalah untuk ikut mengidentifikasikan dua sosok jenazah orang asing yang ditemukan oleh warga, yang diduga kuat bukan orang baik-baik. Aku, Eti dan suamiku masih duduk gelisah di ruang keluarga. Kegelisahan kami bukan mengenai dua jenazah yang ditemukan itu, tapi tentu mengenai masalah yang sedang kami hadapi. Masalah yang bagi kami sangat aneh dan juga menakutkan. "Terus terang saja Kak, aku tidak akan mau pulang dari sini sebelum semuanya beres," tegasku pada suamiku dengan bersungguh-sungguh. "Ya, aku pun begitu," saut suamiku. "Tapi kalau begini terus kapan selesainya?" "Bapak nanti pasti akan bantu kita kok. Tapi apa Kak?" "Tapi setelah itu Bapak mungkin tidak akan bersama kita lagi," ucap suamiku sedih. "Apa maksud Kakak?" "Jujur saja Dek, tadi saat di hutan kami sudah berbicara kalau Bapak akan mangkat setelah menangani kasus ini." "Ya Tuhan, kenapa Kak?" "Karena kasus ini sangat berat dan berbahaya." "Oh ya? Apakah tidak ada cara lain yang tidak berbahaya?" "Tidak ada. Hanya itulah satu-satunya cara." Susah juga ya.
Tapi ngomong-ngomong, itu artinya kakak juga sudah tahu apa masalah yang sedang menimpa kita ini kan? Iya, Ya kalau begitu kakak harus ceritakan sekarang. desakku menggebu-gebu. Aku ingin sekali menceritakannya, tapi suamiku tampak ragu melanjutkan kalimatnya. Dan ia juga jadi lebih sering melihat ke arah Eti. Ayo kak, kasih tahu aku. Desakku lagi tak sabaran. Aku tak bisa menceritakannya. Kamu pasti akan shock dan tak bisa menerimanya. Desah suamiku akhirnya. Jadi maunya kakak ini apa sih? Tadi bilang bapak akan mangkat kalau menangani kasus kita, dan sekarang malah tidak mau cerita. Lalu yang mau kita lakukan sekarang itu apa kak? Sentakku dengan emosi yang mulai naik ke kepala. Kalian tidak perlu melakukan apa-apa. Semua ini nanti akan berakhir dengan sendirinya. Ucap Eti tiba-tiba dengan kalimat yang jelas bak omongan orang sudah dewasa. Aku dan suami tak mampu berkata apapun selain hanya dapat memandang heran kepadanya. Dan kami tetap seperti itu hingga akhirnya Eti bangkit dan beranjak ke kamar. Kak, kamu dengar kan ucapannya tadi? Isikku bingung. Ya, dan itu jelas bukan dia. Saud suamiku yakin. Maksudnya? Dia kini mulai menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Aku semakin tidak mengerti kak. Jadi begini, Eti itu... Mama, sayang ma. Teriak Eti tiba-tiba sambil berlari dari kamar. Spontan saja aku langsung menyongsong dan menarik Eti ke pelukanku. Rasa ragu dan tanda tanya besar mengenai keanehannya tadi pun langsung sirna begitu saja. Kamu kenapa sayang? Tanyaku kemudian. Ada Oyang di kamar Eci ma. Hah? Siapa? Ya Tuhan, pakai suamiku karena pada saat itu juga seorang gadis kecil keluar dari kamar. Gadis kecil ini benar-benar mirip dengan Eti. Bahkan aku sampai tak bisa membedakan siapakah yang asli. Matahari pagi mulai menampakkan sinarnya. Dan dengan begitu sudah tepat 2 hari ini kami berada di rumah ayah mertuaku. Dan itu juga artinya sudah 2 hari ini pula masalah kami masih belum ada penyelesaiannya. Kami sebenarnya bukannya pasrah dan menyerah pada keadaan, tapi kami kini justru semakin bingung harus berbuat apa lagi. Terlebih kini masalah semakin menumpuk dan semakin sulit untuk dipecahkan. Ayah mertuaku pun sudah angkat tangan dan tak bisa berbuat banyak. Kita harus bagaimana lagi kak? Tanyaku gelisah. Aku juga tidak tahu dek. Saud suamiku tak berdaya. Tidak tahu bagaimana sih? Kan kita sudah tahu kalau yang meneror kita adalah makhluk dari alam gaib. Masa tidak ada cara lain sih? Ya, soalnya kan bapak saja sampai tidak tahu jenis makhluk gaib apa yang meneror kita ini. Jadi, jika bapak saja sudah tidak tahu apalagi orang lain. Tapi teror makhluk ini sudah semakin nyata dan berbahaya kak. Dia sudah beberapa kali berubah menjadi salah satu dari kita. Dan tadi malam dia sudah malah berubah jadi Eti. Ini tidak bisa terus didiamkan kak. Kamu sendiri apakah punya kenalan orang yang seperti bapak? Tanya suamiku setelah berpikir sesaat. Maksudnya yang bisa masalah mistik? Aku memastikan. Iya. Aku tidak tahu, tapi mungkin Rahayu yang tahu. Bagaimana kalau kita tanya saja sama dia? Usul suamiku spontan. Boleh, tapi artinya kita akan pulang hari ini kan? Iya, apa boleh buat? Kalau begitu aku berkemas dulu ya, biar kakak yang kasih tahu bapak. Ya, baik.
angguk suamiku sembari buru-buru pergi. Aku hanya menarik napas panjang. Dan saat aku mulai sibuk mengepak pakaian, tiba-tiba Eti datang merengek kepadaku. Ada apa sayang? Tanyaku heran. Kicap puyang ya, Ma? Iya. Tapi Eci masih belum mau puyang. Loh, kenapa? Di sini banyak teman-teman Eci, Ma. Teman? Teman yang mana? Mereka tinggal di hutan, Ma. Tapi kenapa Mama tidak pernah melihat mereka? Dan kenapa juga mereka tidak berani ke sini? Mereka memang tinggal di hutan, Ma. Mereka gak bisa temuin kita. Dengar ya, siapapun mereka, Mama tidak akan mengizinkan kamu bermain sama mereka. Ingat, Mama kan pernah bilang kalau bermain di hutan itu berbahaya. Tegasku dengan suara yang sengaja ditinggikan agar Eti mengerti kalau aku benar-benar serius melarangnya. Iya, Ma. Tapi mereka tetap gak akan biarkan Eci pergi. Apa maksud kamu, sayang? Kalau kicap puyang, mereka akan bawa Eci, Ma. Hah? Membawa kemana? Ke hutan, Ma. Tidak, Mama tidak akan membiarkan mereka membawa kamu. Jadi kamu tenang saja ya sayang. Kita akan tetap pulang biar kamu aman. Ungkasku meyakinkannya. Eti tak menyaut sepatah kata pun. Ia hanya menurut saja saat aku minta ikut membantu mengepak pakaiannya. Jadi dengan begitu aku yakin ia kini setuju kami ajak pulang. Matahari mulai bersinar terik dan panas sekali. Jika saja pohon tidak begitu banyak untuk menaungi kami, mungkin saat itu kami akan pingsan karena kepanasan. Bagaimana Kak? Motornya bisa dibaikin? Tanyaku memastikan keadaan si biang keladi yang membuat kami sekarang terjebak di tengah hutan itu. Bentar lagi, ini kayaknya businya bermasalah, saut suamiku menjelaskan. Memangnya tidak punya serepnya ya? Tanyaku lagi. Tidak ada. Aku akan coba perbaiki yang ada ini dulu. Apakah bisa? Mudah-mudahan. Kok mudah-mudahan? Kamu kenapa sih, Dek? Dari tadi bawaannya panik melulu. Tanya suamiku akhirnya mengerti ketakutanku. Aku takut, Kak. Takut apaan sih? Kan para perampok yang datang ke rumah Bapak malam itu sudah mati semuanya. Ya, aku tahu itu, Kak. Tapi yang buat aku khawatir bukan masalah itu. Lalu apa? Eti akan diambil dari kita. Oh iya, siapa yang mau melakukan itu? Sesuatu yang berasal dari hutan. Maksudnya? Eti sekarang sudah mulai berteman dengan makhluk halus. Benarkah? Kok sama seperti yang dikatakannya saat bertemu kami di hutan? Oh ya? Dia bilang begitu juga sama kalian? Iya, saat aku dan Bapak mencarinya ke hutan dan bertemu dengannya di bawah sebuah pohon beringin tua, Eti pun mengaku sedang bermain teman-temannya siap mengantarkannya pulang dan pergi hanya dalam sekejap mata. Oh, jadi itu alasannya dia kemarin bisa muncul tiba-tiba di sampingku ya? Iya, Eti memang bisa pergi kemanapun ia mau hanya dalam hitungan detik saja. Ya Tuhan, kenapa Eti bisa begitu, Kak? Jadi begini, saat di hutan itu kami bertemu dengan Malimunan. Malimunan ini memperingatkan kami dengan bersungguh-sungguh kalau Eti sekarang dijaga oleh Karyao. Astaga, kenapa Karyao harus menjaga Eti? Entahlah, ini adalah salah satu kasus terlangka yang pernah ada. Lalu kenapa Bapak tidak mau membantu kita? Bapak tidak dapat mengetahui Karyao jenis manakah yang menjaga Eti ini. Kenapa harus tahu jenis Karyaonya dulu? Sebab nyawa kita semua adalah taruhannya. Jika ternyata Karyao yang menjaga Eti ini adalah jenis Karyao yang jahat. Ya ampun, kok berat sekali ya masalah kita ini. Runtukku akhirnya dengan air mata yang mulai berlinang deras. Sudahlah, Dek, kita harus tetap kuat dan optimis. Kita akan menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Itulah kata-kata kakak yang aku tunggu sejak kemarin. Tapi kenapa kakak selama ini malah seolah menjauhi kami? Hanya aku akhirnya melepaskan seluruh emosiku. Maafkan aku, Dek.
Aku berbuat begitu karena aku tahu kalau bencana tanah longsor itu adalah perbuatan Karyao. Dan ironisnya saat aku sampai rumah, Karyao itu justru malah ada dalam tubuh putri kita. Itulah yang membuat aku jadi serba salah dan tak tahu harus berbuat apa. Hah? Jadi kakak selama ini sebenarnya sudah tahu kalau ada Karyao dalam tubuh Eti ya? Sentakku kaget. Iya, aku tak tahu kenapa aku bisa melihat hal-hal seperti itu. Padahal kamu tahu sendiri kan, kalau aku ini tidak terlalu yakin dengan hal-hal mistik. Tapi kini kakak sudah jelaskan. Iya, aku tahu. Tapi aku diam itu bukannya karena tidak peduli. Aku memang benar-benar tidak tahu harus berbuat apa-apa. Apalagi jika belum dapat kejelasan tentang yang aku lihat itu. Tapi kini kakak sudah jelaskan. Iya, sekarang aku sudah sangat jelas dan yakin sekali kalau putri kita ini sedang dalam bahaya besar. Kalau begitu kita harus benar-benar bisa menyelesaikannya ya kak. Iya, kita harus bebaskan putri kita. Sebab yang bertugas menjaga dan melindungi dia adalah kita, bukannya si Karyao. Pungkas suamiku sembari memasang busi yang kini telah berhasil dia perbaiki. Tiga hari berlalu, aku dan suamiku masih belum juga menemukan orang yang mampu membantu masalah kami. Aku dan suamiku kini benar-benar bingung harus mencari kemana lagi, karena tidak ada seorang pun yang pernah punya masalah seperti ini. Maafkan aku, Da. Aku juga masih belum bisa menemukan orang yang bisa bantu kalian. Ucap Rahayu ketika hal itu kami sampaikan kepadanya. Tidak apa-apa Yu, kami juga tahu kok kalau kamu sudah benar-benar berjuang membantu kami dengan sekuat tenaga. Sahutku berterima kasih. Ya, terus terang saja, masalah kalian ini benar-benar langka dan juga aneh. Sebab baru kali ini ada orang yang dilindungi oleh Karyao. Padahal setauku, biasanya kasus yang paling sering terjadi itu adalah orang yang dibawa atau disembunyikan Karyao. Ucap Rahayu lagi sambil memijit-mijit dahinya sendiri. Nah, itulah juga yang dibingungkan oleh orang-orang yang sudah kami datangi. Desahku lesu. Tapi sejauh ini, apakah kalian sudah tahu jenis Karyao apa yang ada pada Eti itu? Itulah yang sangat kami cemaskan Yu. Sampai saat ini tidak ada yang tahu jenis Karyaonya apa. Astaga, berarti kita juga tidak tahu kalau sewaktu-waktu Eti bisa saja celaka jika ternyata yang mendiami tubuhnya itu adalah jenis Karyao yang jahat. Jangan menakutiku Yu. Maaf Da, aku hanya benar-benar khawatir saja. Iya, aku mengerti. Lalu sekarang kami harus bagaimana? Aku juga masih belum tahu, tapi aku pasti akan tetap membantu kalian. Terima kasih ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu ada cerita masalah ini pada orang lain? Tidak ada, hanya pada orang yang ingin aku minta bantuan saja. Baguslah, aku memang tidak ingin ada satupun warga yang mengetahui hal ini. Aku takutnya kabar sejengkal malah akan bertambah menjadi 1 meter. Kamu tahu kan maksudku? Ya, aku mengerti. Kamu tenang saja kalau masalah itu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Lalu setelah berbicara dengan Rahayu, aku segera pulang. Tak enak juga meninggalkan Eti dan ayahnya berlama-lama dalam keadaan yang penuh kemisteriusan seperti ini. Hai dek, bagaimana kabar dari Rahayu? Tanya suamiku ketika langkahku baru saja sampai di ruang tamu. Masih belum dapat kak. Sahutku gamang. Ya Tuhan, kenapa susah sekali mengatasi masalah ini ya? Padahal keadaan Eti sudah semakin mengkhawatirkan. Desah suamiku ikut-ikutan gamang. Hah? Mengkhawatirkan bagaimana kak? Memangnya ada apa dengan Eti sekarang? Entahlah dek. Dari kamu pergi tadi dia mengunci diri dalam kamar. Sudah kakak rayu untuk keluar? Belum, aku tidak berani melakukannya. Sebab aku sempat melihat kalau dia masuk tadi bersama dengan Karyao. Astaga,
Bagaimana kalau kita gedor saja, Kak? Jangan. Aku takutnya Karyo itu malah menganggap kita ini ancaman. Kamu tahu sendiri kan apa yang Karyo itu lakukan pada para perampok yang mendatangi kalian kemarin? Iya juga ya. Para perampok itu langsung terbunuh secara misterius di hutan. Nah, jadi saat ini sebaiknya kita biarkan saja mereka di dalam sana. Tapi bagaimana kalau ada apa-apa dengan Eti? Teror ini sudah semakin nyata loh, Kak. Mudah-mudahan Eti tidak apa-apa. Lagian dia juga dari kejadian tanah longsor itu pun sudah sering aku lihat bersama-sama dengan Karyao. Dan dia tidak pernah ada apa-apa kan? Tapi sekarang beda, Kak. Saat itu kan karena kakak pura-pura tidak tahu. Nah, kalau sekarang bagaimana? Tenangkan diri kamu, Dek. Aku paham akan kepanikan kamu. Tapi sebelum kita berhasil mengatasi semua ini, kita harus dapat meyakinkan diri kalau Eti akan baik-baik saja. Karena pada intinya Karyo itu kan sejatinya melindungi Eti. Jadi cukup aneh juga kalau misalnya dia saat ini mau mencelakai Eti. Iya sih, tapi tetap saja yang bersama dengan Eti sekarang adalah bangsa makhluk halus yang hingga kini masih tidak kita ketahui dari jenis yang jahat atau dari jenis yang baik. Iya, aku mengerti. Bagaimana kalau sekarang kita berdua yang coba rayu dia? Iya, Kak, ayo. Satu minggu kemudian, setelah melalui berbagai teror yang menakutkan, aku dan suamiku pun akhirnya mulai sedikit menemukan titik terang. Titik terang ini sebenarnya kami dapatkan secara tidak sengaja karena kebetulan bertemu dengan seorang kakek yang berjualan sayur ke desa kami. Aku saat itu memanggilnya karena tertarik dengan sayur-sayuran yang ia bawa. Lalu ketika aku sedang sibuk memilih, Eti tiba-tiba muncul mendekatiku. Si kakek langsung tahu apa yang sedang bersemayam dalam tubuh Eti. Namun ia tidak mudah mengatakannya begitu saja. Air mata kejujurankulah yang pada akhirnya mampu membuat si kakek luluh. Aku tak bisa berjanji apakah bisa mengatasi masalah ini. Aku tak bisa berjanji apakah bisa mengatasi masalah ini. Namun satu hal yang bisa kurasakan adalah bahwa aura Karyo yang bersemayam dalam tubuh putri kalian itu adalah Karyo yang sesungguhnya. Ucap si kakek menjelaskan ketika aku dan suamiku sengaja menemuinya di sebuah gubuk kecil di dalam hutan. Apa maksudnya Karyo yang sesungguhnya itu, Kek? Ucap si kakek menjelaskan ketika aku dan suamiku sengaja menemuinya di sebuah gubuk kecil di dalam hutan. Tanyaku penasaran. Perlu kalian ketahui, Karyo yang sesungguhnya itu adalah peri hutan. Dialah yang dari dulu hingga sekarang bertugas menjaga hutan-hutan kita. Namun seiring ketamakan manusia, sang peri hutan pun mulai menjauh dan tak mau berinteraksi lagi dengan manusia. Berbeda seperti halnya pada saat di masa nenek moyang kita dulu. Jadi atas dasar itulah aku pun masih tetap ragu-ragu juga dengan yang ada dalam tubuh putri kalian itu. Aku hanya tidak mau gegabah dalam menyimpulkan masalah ini. Kalau begitu, jika misalnya benar yang dalam tubuh putri kami adalah peri hutan, maka kira-kira apa alasannya tinggal dalam tubuh putri kami, Kek? Tanya suamiku juga. Inilah yang aku juga masih belum jelas. Aku harus bertemu dulu dengan putri kalian untuk dapat jawabannya. Kalau begitu, ayo kita ke rumah kami, Kek. Desakku tak sabaran. Tidak semudah itu. Ada banyak syarat yang harus disediakan agar dapat berkomunikasi langsung dengan Karyo yang asli. Dan itu pun belum tentu ia mau jika tidak pada hari dan tanggal yang tepat. Kira-kira kapan itu, Mbah? Tanya suamiku pelan-pelan. Nanti aku sendiri yang akan datang ke rumah kalian jika syarat dan waktunya sudah tepat. Jadi untuk saat ini kalian sabar dulu ya.
Baiklah kek, kami akan sabar menunggu kakek datang. Tapi kalau begitu, apakah kami boleh bertanya satu hal lagi? Tanyaku dengan raba segan yang tak terperikan. Apakah Karyo itu ada jenis yang jahat dan yang baiknya? Nah, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, jika merujuk pada Karyo yang sesungguhnya, maka jelas ia adalah makhluk halus yang baik. Sebab ia adalah peri hutan. Tapi kita juga harus tahu kalau makhluk-makhluk halus yang lain pun juga sering sekali mengaku sebagai Karyau. Mereka inilah yang biasanya punya tujuan dan maksud-maksud tertentu yang menyesatkan. Jadi itulah sebabnya banyak yang berpikir kalau Karyau itu ada jenis yang jahat dan ada jenis yang baik. Jadi tergantung kita menilainya ya. Bukan tergantung kita menilainya, tapi tergantung apakah kita mampu melihat mana yang asli dan mana yang bukan. Sebab makhluk-makhluk gaib lain pun tidak kalah hebatnya dalam menyamar sebagai Karyau. Oh begitu ya kek. Iya, makanya kita tidak boleh gegabah. Lalu agar hati kita tenang, apakah putri kami tidak apa-apa selama dengan Karyau ini? Semua tergantung dari apakah yang ada dalam tubuh putri kalian itu. Jika nanti ternyata yang bersemayam adalah Karyau yang asli, maka putri kalian akan baik-baik saja. Tapi bila bukan, maka putri kalian tidak akan berumur panjang. Ya Tuhan, kalau begitu aku mohon tolonglah kami kek. Ucapku memelas. Baiklah, akan aku usahakan sebisaku. Tapi sekarang kalian pulang saja dulu. Dan sampai kita tahu pasti Karyau apa yang ada dalam tubuh putri kalian. Ingatlah, untuk jangan sampai Karyau yang ada dalam putri kalian itu tahu apa yang sudah kita rencanakan. Sebab jika ternyata yang bersemayam dalam tubuh putri kalian itu ternyata bukan Karyau yang sesungguhnya, maka semua orang yang pernah berurusan dengannya akan segera dihabisinya. Baik kek, akan kami lakukan. Bagus, jangan sampai lupa. Pungkas si kakek menutupi pembicaraannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri Teror Karyau seri selanjutnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.